Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknologi Pengelolaan Penyakit akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Penyakit Tanaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Pertama, ada Alaika Fikril Aulia dengan NIM 188, Alif Nur Hidayat dengan NIM 195, Diah Erika Salsabila dengan NIM 207, Mulai Muhammad Alvin Pane dengan NIM 119, Gerinda Resti NIM 218, M. Ainul Yakin NIM 260, Hanif Rahman NIM 274. Next. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat dipisahkan antara yang biotik atau hidup dan abiotik yang mati. Faktor biotik adalah salah satu pengaruh faktor lingkungan. Biotik adalah pada patogen yang bertahan hidup dan berkembang di dalam tanah, yang biasanya menyerang akar. Zat yang berkembang di sekitar patogen adalah yang bertindak sebagai parasit, vektor saingan dalam memperoleh makanan, atau dengan melalui antibiosis. Unsur-unsur biotik yang lain dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap patogen. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara zat renik di sekitar patogen. Yang kedua ada faktor abiotik. Kelompok faktor lingkungan yang lain adalah unsur-unsur abiotik atau tidak hidup seperti suhu, kadar air tanah, kelembapan udara, pH tanah, dan bahan-bahan kimia di dalam tanah. Suatu faktor abiotik tertentu dapat menyebabkan tanaman mengalami tekanan hingga penyakit yang ditimbulkan oleh patogen menjadi lebih berat dibandingkan dengan bila pohon hanya terserang oleh patogen. Faktor lingkungan fisik atau kimia dapat bekerja sendiri dan menyebabkan pohon menjadi sakit tanpa adanya serangan suatu patogen. Dan dapat pula mempengaruhi perkembangan penyakit yang ditimbulkan oleh patogen. Selanjutnya ada pengaruh tanah. Beberapa sifat tanah yang mempengaruhi penyakit pada tanaman ada pH tanah, tekstur pemadatan tanah, bahan organik, suhu tanah, dan unsur hara. Yang pertama pH tanah. Kebanyakan patogen akan tertekan perkembangannya pada pH yang tinggi. pH tinggi menjadikan kondisi lingkungan tidak sesuai bagi perkembangannya. Peningkatan pH tanah juga dapat menghambat perkecambahan patogen karena spora istirahat dari patogen tersebut akan berkecambah dengan baik pada pH tanah yang rendah. Kemudian tekstur pemadatan tanah. Kondisi tekstur tanah berpengaruh terhadap kesuburan dan kesehatan akar. Tanah dengan kandungan liat dan debu tinggi mendukung perkembangan penyakit akar hitam karena drainasenya yang jelek, sehingga akan lebih banyak tersedia kelembapan bagi reproduksi Pythium. Tanah dengan kadar liat yang tinggi juga memungkinkan terjadinya pemadatan, yang akhirnya juga akan meningkatkan serangan penyakit. Selanjutnya, bahan organik. Bahan organik merangsang perkembangan mikrobia yang menghambat aktivitas jamur, termasuk jamur patogen penyebab penyakit akar hitam. Peran bahan organik dalam menekan perkembangan patogen tidak hanya dengan meningkatkan aktivitas mikrobia tanah, juga dengan meningkatkan kesehatan akar, sehingga menjadikan tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, suhu tanah. Pada umumnya, perkembangan patogen tanah dihambat pada suhu tanah yang tinggi. Oleh karena itu, strategi untuk menekan perkembangan patogen tanah adalah dengan menggunakan suhu tinggi. Selanjutnya, unsur hara tanah. Keterkaitan antara unsur hara tanah dengan perkembangan patogen tanah dapat diketahui dari jenis pupuk yang digunakan dan kandungannya di dalam tanah. Contohnya, pengaruh dari pupuk nitrogen terhadap panekan patogen tergantung pada jenis N yang digunakan. Pupuk ammonium sulfat lebih menekan perkembangan patogen daripada pupuk kalsium nitrat, walaupun hasil tanaman masih sama. Kemudian terdapat pengaruh faktor cuaca atau unsur cuaca yang dapat mempengaruhi penyakit pada tanaman. Unsur-unsur cuaca yaitu yang mempengaruhi curah hujan, suhu, angin, kelembapan, dan radiasi matahari. Yang pertama ada curah hujan.
Curah hujan yang tinggi secara tidak langsung dapat menyebabkan pelengasan tanah meningkat, yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi sporangium, penyebaran inokulum, perkecambahan, dan virulensi. Periode kejenuhan air pada tanah sangat dibutuhkan oleh patogen untuk berkecambah dan kemampuan peningkatan infeksinya pada akar. Nah, selanjutnya ada suhu. Suhu udara secara langsung menurunkan intensitas penyakit tanaman seperti busuk, pangkal batang. Rata-rata suhu yang rendah dapat memperlambat laju transpirasi sehingga terjadi penundaan kelayuan. Sebaliknya, suhu yang tinggi mempercepat transpirasi tanaman. Transpirasi yang rendah menyebabkan kehilangan air dalam jaringan daun menjadi lambat dan munculnya kelayuan tanaman menjadi tertunda. Selanjutnya ada angin. Pengaruh angin umumnya berpengaruh langsung terhadap penyebaran spora, penyebaran serangga vektor, dan perlakuan akibat gesekan oleh tiupan angin. Contohnya adalah pelepasan dan pemencaran Conidia picularia oryzae yang sangat dipengaruhi kecepatan angin. Kemudian ada kelembapan udara. Kelembapan udara yang relatif tinggi merupakan kondisi potensial timbulnya penyakit. Terjadinya infeksi patogen kerap ditimbulkan kondisi kelembapan di sekitar pertanaman, terutama bagi patogen cendawan. Kemudian ada radiasi matahari. Radiasi matahari berdampak secara tidak langsung terhadap penyakit tanaman. Cahaya matahari dapat mempengaruhi tingkat kelembapan dan tingkat suhu lingkungan yang di mana hal tersebut berpengaruh terhadap timbulnya penyakit tanaman. Sekian hasil presentasi kami. Untuk pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.